Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati hadir-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10
ayat pertama sampai dengan yang ke-16, dan saya memberikan tema bagi kita semua, Kornelius. Sekali lagi, Kornelius. Bapak Ibu saudara yang terkasih, siapakah Kornelius? Dia yang pertama dijelaskan bahwa Kornelius adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, dan dia sedang bertugas di Kaisarea. Dan dia adalah seorang yang saleh, dan ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Kornelius bukanlah seorang Yahudi, namun dia adalah seorang yang percaya kepada Allah. Dia adalah seorang pertama di luar orang Yahudi yang percaya kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan kita mau belajar dari Kornelius sebagai orang yang mau sungguh percaya kepada Allah. Karena Kornelius memiliki sebuah keunikan yang akan boleh menuntun kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah melalui sikap yang dimiliki oleh Kornelius. Yang pertama, Kornelius adalah seorang yang saleh dan takut akan Allah. Kita melihat bagaimana dijelaskan dalam ayat yang kedua, bahwa hatinya penuh dengan asas menghormati Allah yang benar dan hidup. Mengapa saya berkata demikian? Kita melihat bahwa ia percaya kepada satu Allah, yaitu pencipta langit dan bumi, menghormati kemuliaan dan kuasanya, serta takut menyakiti hatinya dengan berbuat dosa. Kalau kita melihat bagaimana jabatan yang dimiliki oleh Kornelius dalam pasukan yang boleh dia pimpin, dialah seorang tentara, namun dia takut dan gemetar di hadapan Allah. Dalam peperangan, dia adalah seorang kolonel yang luar biasa. Dia memiliki pasukan yang boleh dia pimpin. Namun kepada Allah dia takut dan gentar. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang dimiliki oleh Kornelius bukan menjadikannya menjadi seorang yang tidak takut kepada Allah. Dan ini yang kita pelajari daripada Kornelius. Sekalipun dia bukan keturunan dari orang Yahudi yang mengenal Allah, namun dia percaya kepada Allah. Dia memiliki kesalehan dan hati yang takut akan Allah. Ini yang mau kita pelajari daripada Kornelius, sehingga hidup kita boleh senantiasa berkenan kepada Allah. Yang kedua, dikatakan bahwa ia memelihara agama dalam keluarganya. Mari Bapak Ibu kita membaca yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dikatakan seisi rumahnya. Berarti dia membuktikan bahwa Kornelius memelihara keagamaannya dalam keluarganya. Dia membawa seluruh keluarganya, bahkan seisi rumahnya, untuk percaya dan takut kepada Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang demikian harus kita miliki dalam hidup kita. Karena Allah menghendaki keluarga yang senantiasa memuliakan Tuhan Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kehendak Allah terjadi dalam kehidupan Kornelius. Allah mengkehendaki keharmonisan dan semua keluarga kita boleh datang memuliakan Tuhan Allah. Kita melihat tidak ada dijelaskan bahwa Kornelius adalah seorang penyembah berhala, namun dikatakan dia adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan, dan dia membawa keluarganya di hadapan Tuhan Allah. Dan yang ketiga dikatakan bahwa dia adalah seorang yang bermurah hati. Bapak Ibu, Yesus berkata bahwa dia adalah kasih.
Oleh karena itu kita yang percaya juga harus hidup di dalam kasih dan mengasihi sesama kita. Kalau kita melihat dalam buah roh, ada 9 buah roh. Kasih. Kasih adalah sifat Allah yang paling luar biasa. Lewat kasih Allah boleh senantiasa menyelamatkan kehidupan kita. Kita melihat Kornelius memiliki kasih yang luar biasa. Sekalipun dia bukan orang Yahudi, namun kita melihat di ayatnya yang ketiga, ayat yang kedua lagi, tetap ayat yang kedua dikatakan, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bapak Ibu, ada sikap yang dimiliki oleh Kornelius yang boleh senantiasa kita pelajari sehingga hidup kita boleh senantiasa berkenan dan memuliakan Tuhan Allah, yaitu memiliki hati yang murah hati. Dan yang keempat, senantiasa berdoa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar mengapa malaikat yang boleh menemui Kornelius dalam suatu penglihatannya yang terjadi kira-kira jam 3 petang. Malaikat itu berkata kepada Kornelius, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, semua bukan karena suatu kebetulan, namun karena sikap yang dimiliki oleh Kornelius. Sehingga malaikat boleh menampakkan diri kepada Kornelius dan berkata bahwa semua doanya dan sedekahnya telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat Kornelius. Mari Bapak Ibu, jadikan hidup kita menjadi sumber berkat melalui berkat Allah yang boleh melimpah dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Kornelius. Sekalipun dia bukan orang Yahudi, tetapi dia sungguh percaya kepada Allah. Dan itu membuat Allah memperhitungkan dia masuk di dalam anugerah Allah. Jika hidup kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita miliki sikap hidup seperti yang dimiliki oleh Kornelius. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa dia saleh dan takut akan Allah. Yang kedua, seisi rumahnya dibawanya takut kepada Allah. Dan yang ketiga, dia bermurah hati. Dan yang keempat, ia senantiasa berdoa. Oleh karena itu, mari kita miliki sikap hidup ini, sehingga Allah sumber berkat boleh memelihara hidup kita, memberkati kita lewat anugerahnya yang boleh melimpah dalam hidup kita. Kita belajar dari Kornelius, kita miliki sikap hidup yang ia miliki, sehingga Tuhan Allah memperhitungkan itu. Dan apa juga yang kita perbuat nanti, boleh Tuhan Allah perhitungkan jikalau kita memiliki sikap hidup yang demikian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Kami belajar dari Kornelius, seorang panglima tentara yang boleh Tuhan perhitungkan karena dia memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan Allah, bahkan bermurah hati dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Sehingga Engkau Allah mengutus malaikat-Mu menyampaikan pesan kepada Kornelius bahwa Allah telah mengingat segala sikap yang dimiliki oleh Kornelius. Tuhan ajar kami boleh memiliki sikap seperti Kornelius yang sungguh percaya kepada Allah, bahkan bermurah hati, bahkan juga sungguh berdoa kepada Tuhan. Sehingga kami juga
boleh diperhitungkan Tuhan, boleh menerima berkat yang daripada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, menjadi seruan doa kami. Dan Tuhan kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Yesus.